Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pentingnya terus-menerus berdoa. Pentingnya mengulang-ulang doa. Sikap terus-menerus berdoa termasuk obat yang sangat ampuh. Penawar yang amat bermanfaat bagi manusia. Di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas di muqaddimah doa tentang doa sebetulnya sebagai obat. Terutama obat bagi yang ingin menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Dan Allah pasti mengabulkannya. Kemarin saya sudah mengangkat satu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ini sebetulnya mengandung obat atau penawar yang luar biasa. Nabi SAW bersabda bahwa ad-du'a silahul mu'min. Senjata orang mukmin melawan semua musuh-musuh atau penyakit-penyakit yang ada terutama di dalam hatinya. Bahkan pada jasadnya sampai kepada perilakunya. Karena apa yang ada di dalam hati akan menjelma di ucapan, akan ditampakkan di sorot mata, dan pastinya akan juga tampak dalam perbuatan-perbuatannya. Karenanya doa bisa mengendalikan diri manusia. Wa imaduddin juga merupakan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan doa adalah cahaya bagi yang sedang dalam kegelapan. Cahaya di seluruh lapisan langit dan cahaya di bumi. 3 dimensi doa ini sebetulnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa, penyakit dan obatnya. Beliau menjadikan hadis ini sebagai pembuka. Doa ini pembuka sebagai obat dari semua penyakit. Misalnya begini. Orang yang sedang dimabuk dunia, apakah mabuk harta, mabuk kekuasaan, bahkan mabuk cinta, yang konotasinya adalah syahwat. Maka mabuk dunia yang bisa membuat manusia hancur sehancurnya itu dapat disembuhkan dengan doa. Karena doa mengandung 3 hal ini. Silahul mu'min. Ketika mukmin dalam keadaan tidak berdaya berhadapan dengan hawa nafsunya. Ketika seorang muslim sedang terpapar syahwatnya dalam keadaan tak berdaya, maka doanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi senjata yang menyebabkan dia tangguh di hadapan syahwatnya. Yang menyebabkan dia tangguh di hadapan musuh-musuhnya, terutama misalnya melawan emosinya selain syahwatnya. Nah, karena itu para sahabat semua, jadikanlah doa-doa kita berulang-ulang seperti orang yang menembakkan amunisinya ke musuhnya berulang-ulang. Karena seringkali setan memang tidak sendirian. Setan memanfaatkan semua sisi manusia, terutama kelemahan dari sisi emosi dan dari sisi syahwatnya, yang memfokuskan serangannya alladzi yuwaswis fi sudurin nas ke dalam jiwa manusia, sehingga menunggangi keinginan-keinginan manusia. Setiap keinginan-keinginan manusia ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan setan. Sehingga pada saat itu manusia sesungguhnya sudah dalam kendali setan, tetapi
dia merasa dirinya masih manusia. Bahkan di balik ibadah-ibadahnya manusia sudah menjadi promotor, pembawa, mempromosikan agenda-agenda setan. Bahkan di balik doa-doanya. Karena itu berdoa harus ikhlas. Harus semata-mata mengharapkan pertolongan Allah. Harus semata-mata menggantungkan hopes, harapan, ar-raja hanya kepada Allah Ta'ala saja. Sebab keikhlasan inilah yang membuat senjata kita ampuh dan tajam. Senjata kita inilah yang membuat senjata kita ini, keikhlasan ini maksud saya, membuat senjata kita menjadi begitu hebat pengaruhnya. Ketika yang kita harapkan adalah pertolongan Allah, ketika puncak harapan adalah perlindungan Allah, nah saat itu kita yang sedang dimabuk oleh dunia, kita yang sedang dikendalikan oleh kebinatangan atau kepuasan diri lewat emosi, dapat disembuhkan. Karenanya bagi siapa yang sedang kalah, sedang terpapar pada emosi dan hawa nafsunya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dengan bahasa Indonesia pun boleh. Dan inilah obat mujarab dari sisi senjata.